نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita dipertemukan dalam suatu majlis yang dicintai oleh Allah. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah atau memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Jadi yang kita sampaikan pada malam ini kita lanjutkan lagi tentang pembahasan al-ghibah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan tentang dalil-dalil yang tentang keharaman al-ghibah. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa ghibah itu adalah dzikruka ar-rajul bima fihi bima yakrah min khalfihi. Ghibah itu adalah engkau menyebut seseorang tentang hal-hal yang dia tidak sukai di saat dia tidak ada. Kemudian kita juga menjelaskan tentang hukum ghibah, bahwa ghibah ini merupakan dosa yang sangat besar, minal kabair, dosa yang besar. Di sini masih ada satu hadis, dan hadis ini sangat penting untuk kita semua memperhatikannya, terutama ibu-ibu yang di atas, di lantai 2 maksudnya, bukan di atas. Jadi lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita akan berghibah, membicarakan aib seseorang, kekurangan seseorang, antum ingat hadis ini. Hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyyati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, kan cukup suatu kekurangan bagi Safiyah itu, dia pendek. Memang dia benar, Safiyah itu pendek. Ya, Aisyah tidak berbohong di sini. Ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Padahal itu dia benar. Ya, bagaimana teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, laqad qulti kalimatan
"Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu kata-kata, jika dicampur dengan air laut niscaya akan cukup. Ayyuhal ikhwah, ketika kita ingin membuat air laut itu berubah warna atau menjadi tawar, kita akan membutuhkan berapa juta ton, berapa miliar ton gula kira-kira. Ya, sebut saja angka yang kita inginkan. Berapa ratus miliar ton yang kita akan gunakan untuk merubah warna air laut atau membuat rasanya itu berubah menjadi tawar? Mustahil. Tapi satu kata bisa mencukupi, mencampuri air laut itu. Padahal itu dia tidak bohong, dia benar. Ya, dia hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, kan cukup kekurangannya Safiyah itu." Maksudnya kan Safiyah itu punya kekurangan. Kekurangannya dia pendek. Dia benar itu. Ya, lihat bagaimana besar dosanya ghibah ini, ayyuhal ikhwah. Ya, Nabi mengatakan, kamu telah mengucapkan suatu kata. Seandainya katamu itu dicampur dengan air laut, niscaya dia akan cukup untuk merubah warnanya atau merubah rasanya, cukup itu. La ilaha illallah. Coba kita sekarang bayangkan, ayo ikhwah, berapa orang yang sudah kita ghibah, kemudian ghibah kita itu dia bohong lagi. Ya, lalu berapa miliar ton dosa kita sudah ini. Ya, nas'alullah salamul afiyah. Lebih-lebih lagi kita tidak merasa kalau itu dosa. Ya, ini satu kata saja sudah cukup untuk mencampuri air laut, sudah cukup untuk merubah warna air laut atau merubah rasanya. Lalu bagaimana kalau itu adalah dua kata? Apa yang akan dirubah? Bagaimana kalau itu adalah 10 kata? Laut mana yang akan dirubah? Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang berghibah dari selesai salat Isya sampai jam 1 malam? Apa yang dia akan rubah kalau begitu? Kalau satu kata saja sudah bisa merubah warna atau rasa air laut, lalu bagaimana dengan orang yang berghibah dari selesai salat Isya sampai jam 1 malam atau jam 12 malam? Lebih-lebih lagi kalau yang dighibah itu adalah orang yang mulia. Imma dia syekh, dia ulama, atau pemimpin. Ya, pemimpin dighibah. Kalau pemimpin kita ghibah, kapan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pemimpin yang baik? Ya. Seharusnya kalau kita punya pemimpin yang zalim, dan alhamdulillah pemimpin kita tidak zalim. Mungkin karena dinaikkan harga BBM, kita tidak tahu apa alasan sebenarnya di balik semua itu. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, seharusnya kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang zalim, seharusnya kita sabar dan berdoa agar Allah berinya hidayah. Bukan justru kita menghibahnya. Kalau seandainya pemimpin ini dia zalim sezalim-zalimnya, maka ada 200 juta orang yang menghibahnya, maka dosa kezaliman itu semua terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? 200 juta orang yang menghibahnya. Dihapus dosanya. Karena ghibah ini menghapus dosa orang. Ya, dosanya dia, dosa kezalimannya terhapus, maka yang tersisa dosanya kita yang kita menghibahnya. Dan kita tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik selama kita suka menghibah pemimpin. Ya, dan ghibah pemimpin itu adalah dosanya besar. Ayo ikhwah, mana kira-kira lebih zalim, pemimpin kita atau Al-Hajjaj bin Yusuf? Al-Hajjaj bin Yusuf, dia adalah orang yang terzalim dalam sejarah Islam. Ka'bah dibombardir sampai terbakar.
Para tabi'in berapa yang dibunuh, dan ada beberapa sahabat juga ikut terbunuh karena kekejamannya dia. Ya, salah sedikit bunuh, potong lehernya. Begitu terus. Ketika beberapa orang datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan tentang kezaliman Al-Hajjaj ini, apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabar. Bukan demo, tapi sabar. Ya, kita disuruh sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemimpin yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita yakini ayolah ikhwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin itu sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita taat, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita pemimpin yang taat, yang bertakwa. Kalau kita tidak taat kepada Allah, ya Allah berikan kita pemimpin yang tidak taat juga. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang-orang datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka mengatakan, ya Ali, di zamannya Abu Bakar, Umar, aman kita. Di zamanmu kita sering perang ini, tidak ada keamanan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Abu Bakar itu rakyatnya seperti saya. Seperti dia, maksudnya seperti Ali bin Abi Thalib. Kalau saya, rakyat saya ini seperti kamu, yang suka demo, suka membangkang terhadap pemimpin. Kita semua hafal firman Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Bahkan ikhwani fiddin azzakumullah, Nabi SAW menjelaskan akan ada nanti orang-orang yang hatinya hati serigala bertubuh manusia. Di riwayat yang lain mengatakan hatinya hati syaitan bertubuh manusia. Disuruh kita demo, disuruh kita sabar. Ya, nah ikhwani fiddin azzakumullah, ini baru naik harga apa namanya? BBM demo sana sini, la haula wala quwata illa billah. Ada seorang badwi, A'rabi. Bismillah. Seorang badwi ini, A'rabi ini didatangi oleh temannya. Ya fulan, apakah kamu tidak tahu sekarang harga gandum sudah naik? Apa jawabannya orang ini? Saya tidak peduli meskipun satu biji gandum itu harganya 1 dinar, 1 dinar uang emas maksudnya. Harganya 1 dinar saya tidak peduli. Kenapa? Karena di saat dia murah, Allah yang memberikan saya rezeki. Dan dia juga akan memberikan saya rezeki di saat dia mahal. Dia yang memberikan saya rezeki. Jadi di saat BBM harganya 1.000 dulu, siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Nanti sekarang berapa harganya? 10.000? Nah, sekarang yang 10.000 harganya juga Allah yang akan ngasih kita rezeki. Enggak usah kita khawatir. Coba yang kita pikirkan setiap hari, amalan saya ini diterima oleh Allah atau tidak? Ya. Bagaimana salat saya ini? Bagaimana ibadah saya ini? Kenapa saya tidak bisa baca Quran? Kenapa seharusnya kita memikirkan itu. Enggak usah mikirkan rezeki, kalau rezekinya sudah selesai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan berubah-ubah. Ya, yang perlu kita pikirkan hari ini, sejauh apa saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini berapa banyak saya beristighfar kepada Allah. Hari ini berapa juz saya baca Al-Quran. Ya, hari ini khusyuk atau tidak saya sholat. Itu yang kita pikirkan ayo ikhwan. Enggak usah pikirkan masalah rezeki. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau naik lagi harga BBM 25, tetap Allah akan ngasih kita rezeki. Naik harganya 30, tetap akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada kesulitan-kesulitan.
Tapi kesulitan-kesulitan yang menimpa kita itu karena dosa-dosa kita. Ya. Sekarang kita melihat akhlaknya orang-orang, subhanallah, beberapa tahun yang lalu tidak pernah kita melihatnya seperti itu. Orang sudah tidak punya rasa malu. Bagaimana kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik? Bagaimana akan dinormalkan harganya ini? Bagaimana kita akan diberikan harga yang murah sementara maksiat merajalela? Dari Mataram sampai Lombok Timur, kafe isinya. Sampai malam orang jerang-jering menyanyi dan yang lain-lainnya. Ya, setiap pekan ada ratusan bahkan mungkin lebih dari 1.000 orang yang naik ke Sembalun. Laki perempuan tidur dalam satu kemah yang luasnya hanya 2 meter kali 2 meter. Apakah mungkin dia akan baca kitab Riyadhus Shalihin di sana? Tak mungkin, ayo ikhwan. Lah kenyataan ini, ayo ikhwan. Ya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pemimpin yang baik? Jadi jangan bermimpi memiliki pemimpin yang baik selama kita masih apa? Masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, ghibah ini adalah dosa yang sangat besar. Lebih-lebih lagi jika dighibah itu adalah orang-orang yang mulia. Seperti kiai, seperti tuan guru, seperti ustadz, seperti pemimpin. Karena kalau kita sudah senang menghibah pemimpin, maka wibawa pemimpin itu akan hilang. Kalau wibawanya hilang, maka orang akan mencaci makinya di mana-mana, mendemonya, mengucapkan kata-kata tidak baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, wal ya'khudh bi yadihi, wal yakhlu bihi." فَإِنْ قَبِلَ فَذَاكَ وَإِلَّا قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, bagaimana caranya? فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ, pegang tangannya, kemudian dia berdua-duaan. فَإِنْ قَبِلَ, jika dia menerima nasihat itu, maka فَذَاكَ, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau dia tidak terima, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Namun bukan dengan cara mendemo kita menasihati pemimpin. Dari mana demo-demo ini? Ya. Dan selama kita berdemo, suka berdemo, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kita kebaikan. Coba seandainya rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta. 200 juta ya? Hah? 270, bayangkan 270. Mereka setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin yang baik. Mungkin besok atau lusa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa ini, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pemimpin yang baik-baik. Tapi kalau kita menghibah pemimpin, kapan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Al-Hajjaj bin Yusuf ini pernah mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah nikmatun alaikum, saya ini adalah bencana bagi kalian, saya ini adalah azab Allah bagi kalian. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah dengan teguran yang sangat keras. Teguran itu kepada Aisyah. Namun kita juga masuk di sini, ayyuhal ikhwah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Engkau telah mengucapkan satu kata, seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan cukup untuk merubahnya, imma merubah warnanya atau merubah rasanya. Lalu kata Aisyah, wa hakitu lahu insanan, lalu suatu hari aku pernah memperagakan di hadapan Rasulullah SAW tentang seseorang. Mungkin diperagakan cara jalannya, atau gerak-geriknya, atau caranya berbicara, atau caranya berpakaian. Yang penting diperagakan caranya. Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah mengira bahwa mungkin Rasulullah SAW akan senang dengan cara seperti ini. Tapi justru apa kata Rasulullah SAW?
ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Demi Allah, saya tidak suka meniru orang meskipun saya mendapatkan sekian. Lihat, ini menunjukkan bahwa perbuatan ini dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun justru sekarang ada ribuan orang yang mengumpulkan harta yang begitu banyak dari meniru orang ini. Ya, dia telah memiliki uang miliaran, mungkin puluhan miliar atau entah berapa uangnya, dari hasil meniru orang-orang, dari hasil perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwa ghibah ini adalah dosa besar. Kemudian kita memasuki kaifa lubbisa 'ala an-nasi fil ghibah. Bagaimana ghibah ini bisa menjadi hal yang kabur bagi manusia. Ya, sehingga banyak manusia mengira bahwa ghibah ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan suatu dosa yang sangat besar. Ya, antum ingat kata Rasulullah SAW, teguran Rasulullah SAW kepada Aisyah yang tadi ya, ketika antum akan berghibah, ingat bagaimana Rasulullah SAW menegur Aisyah dengan keras. Jadi kata Syekh, inna syaitan qad ya'ti an-nas min turuqin katsirah. Syaitan itu mendatangi manusia dari berbagai macam jalan untuk menjerumuskannya. Liyuqi'ahum fil ghibah, agar ia menjerumuskan mereka dalam ghibah ini. Fayaqulu li ba'dihim, terkadang syaitan itu mengatakan kepada seseorang, innal ladzi tadhkurunahu min as-sifati mawjudun biman tadhkurunahum min khalfihim, fa hadha la syai'a fihi. Ya, syaitan itu mengatakan, orang-orang yang engkau sebutkan sifatnya tadi itu, si fulan mungkin dia begini, si fulan dia begini, si fulan dia begini. Apa yang engkau sebutkan tadi itu semuanya ada pada si fulan itu. Jadi yang engkau ucapkan ini adalah benar. Kalau dia benar maka enggak jadi masalah, silahkan sebut sudah. Ya, semua ini adalah trik-trik syaitan untuk menjerumuskan kita dan untuk kita apa? Terus-menerus berghibah, enggak mau berhenti kita berghibah. Sudah menghibah fulan, lagi menghibah fulan. Sudah fulan, si fulan lagi. Si fulan lagi. Si fulan lagi. Ya, sehingga dia tidak berhenti berghibah sampai larut malam. Begitu dia pulang, dia tidur, sholat malam lolos. Ya, bangun tidur, merbot sudah kamar, baru dia bangun. Nasallallahu alaihi wasallam. Lihat berapa banyak kejelekan yang dia lakukan oleh orang ini, ayo lekho. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa yuraddu ala dzalika ahaditsun minha. Dan ucapan syaitan ini, bisikan syaitan ini bisa dibantah melalui beberapa hadis. Yang pertama, al-haditsan al-madhkuran awalan anifan. Dua hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu ghibah itu an tadhkur ar-rajula bima fihi min khalfihi. Ini hadis yang pertama, yaitu engkau menyebutkan seseorang dengan sifat-sifat yang ada padanya di saat dia tidak ada. Ya, ini ghibah. Ya, kalau syaitan mengatakan, kan apa yang kau sebutkan itu ada pada orang itu, maka tidak apa-apa. Justru ini yang namanya ghibah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat-sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan, menjelaskan kepada mereka apa itu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak suka.
Lalu orang bertanya, seorang sahabat bertanya, qala ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana seandainya apa yang saya ucapkan itu memang benar ada pada orang yang saya ghibah itu? Apakah ini boleh? Apakah ini juga termasuk ghibah yang tidak boleh? Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqul, jika apa yang engkau ucapkan itu memang benar ada pada orang yang engkau ghibah itu, faqad ightabtah, ini yang namanya ghibah. Kalau dia benar, itu namanya ghibah. Dia pelit, betul dia pelit. Dia jarang mandi, betul dia jarang mandi. Dia selalu telat, memang benar dia selalu telat. Dia tidak jujur, memang benar dia jujur. Ini namanya ghibah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa illam yakun fihi faqad bahattah, dan jika yang engkau sebutkan itu tidak ada padanya, maka sesungguhnya engkau telah melakukan dosa buhtan. Buhtan itu ghibah plus bohong. Ya, na'udzubillah. Ini sama seperti orang yang suka nambah-nambah cerita, dikurangi cerita itu. Karena cerita ini tidak akan seru kalau dia tidak nambah, kalau dia tidak mengurangi. Sering kita contohkan ayo ikhwah, dia miss call hanya 2 kali dia miss call. Lah, 1 kali saya telepon. Lihat, bohongnya 100 berapa? 198 bohongnya. Padahal dia miss call hanya 2 kali. 1 kali coba. La haula la quwata illa billah. Ya, ini kebohongan ayo ikhwah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Dan orang itu senantiasa berbohong dan terus-menerus berbohong, tidak mau berhenti berbohong. Karena ada orang subhanallah, kalau dia tidak berbohong sehari sakit dia. Ya, makanya sehingga apa saja yang dia ceritakan pasti dia ditambah dan dikurangi. Nah, ini terutama ummahat-ummahat ini. Ya. Jeleknya lagi ummahat-ummahat ini, dia suka berghibah. Berghibah sama siapa? Berghibah sama tukang sayur. Ya, tukang sayur yang datang itu. Ya. Ibu ini kemarin dia begini, ibu ini begini, ibu ini begini. Sehingga tukang sayur ini dia tahu problema rumah-rumah yang ada di kiri kanannya ini. Ibu ini problemanya dia begini. Kemarin dia berantem gara-gara tidak mau dibelikan sandal oleh suaminya. Ibu ini begini problemnya, rumah dia tahu semua. Ya, gara-gara ibu ini kalau datang tukang sayur, ngumpul di tukang sayur mulai berghibah sama tukang sayur. La haula wala quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, coba kalau kita mau berghibah di tengah malam. Ya, berghibah, ambil sejadah, kemudian wudu, kemudian salat, kemudian ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin 100% rahasianya tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau antum sudah curhat sama si fulan dan fulan, besok dibongkar sama si fulan dan fulan. Dan yakinlah ayo ikhwah, jika hari ini kita menghibah si fulan, besok kita akan dihibah sama si fulan juga. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang benar apa yang kau ucapkan itu ada pada saudaramu itu, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak benar yang kau ucapkan, maka itu namanya apa? Buhtan. Jadi mana lebih besar dosanya ini? Dosa buhtan. Ghibah sudah luar biasa besar dosanya. Ditambah lagi dengan berbohong. Ya, bagaimana dosanya ini nanti ayo ikhwah? La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Antum perhatikan hadis yang kedua ini sangat menarik ayo ikhwah. Ma jaa fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qal Anas mengatakan, kanatil Arab yakhdimu ba'daha ba'dan fil asfar. Dahulu kebiasaan bangsa Arab itu
Apabila mereka musafir, mereka saling tolong menolong. Wa kana ma'a Abi Bakar wa Umar rajulun yakhdimuhum. Abu Bakar dan Umar mereka punya seseorang yang membantu mereka di perjalanan untuk masak, untuk cuci piring dan yang lain-lainnya. Seperti itu kebiasaan mereka dari dulu. Kemudian fastayqadha, antum perhatikan sekarang ayo lihat. Fastayqadha wa lam yuhayyi lahumā ta'āman. Bangunlah Abu Bakar dan Umar dari tidurnya sementara pembantunya ini belum bangun. Ya. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah seorang di antara mereka mengatakan, antara Abu Bakar dan Umar mengatakan, coba antum perhatikan sekarang ayo ikhwah. Dia mengatakan, "Inna hadza la yuwaimu nauma baitikum." Orang ini, maksudnya pembantu itu, orang ini tidurnya kayak orang tidur di rumah saja orang ini. Kira-kira apa problemnya kata-kata ini ayo ikhwah? Hah? Ada kira-kira yang menyakitkan hati di sini? Ada kira-kira yang membuat kita marah ini? Kata-kata ini? Ya, mana letak dosanya? Dia hanya sekedar, dia lihat, memang dia benar di depannya, dia belum bangun orang ini. Yang membantunya ini. Belum bangun dia. Lalu salah seorang di antara mereka, imma Abu Bakar atau Umar mengatakan, lah ini ya, tidurnya kayak orang tidur di rumah ini, kita musafir ini. Oh, yang namanya orang musafir itu dia awal bangun supaya dia cepat jalan. Ya, dia timpas-timpas barangnya, dia rapi-rapikan barangnya, kemudian dia jalan. Jadi nggak ada waktu bagi mereka untuk tidur nyenyak-nyenyak itu. Kalau orang timur mengatakan ini tidurnya tidur batik ini. Ya, terlalu nyenyak tidurnya ini nggak cocok. Ini bukan tidurnya orang musafir ini. Tidurnya orang di rumah yang seperti ini. Lalu fa'ayqadhahu, dibangunkan dia, pembantu ini. Setelah dia bangun, maka mereka berdua mengatakan, "Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqul lahu inna Abu Bakr wa Umar yuqri'anika salam wa huma yasta'dimanik." Lalu mereka berdua mengatakan, silahkan pergi ke temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya bahwa Abu Bakar dan Umar ngirim salam kepadamu, wahuma yasta'dimanik. Yasta'dim itu makan pakai idam. Apa idam? Kanduk, antum tahu ya, lauk pauk. Maksudnya mari Rasulullah, panggil Rasulullah supaya dia makan bersama kita di sini. Ada lauk pauk ini. Faham ya ikhwan? Ya, karena biasanya orang dulu ya roti dicoret pakai apa? Pakai minyak, jadi sudah. Atau roti dicoret pakai cuka, jadi sudah. Tapi ini ada idam. Ada idam artinya ada imma daging atau ayam bakar atau yang penting ada idam. Apa idam? Kalau tahu. Ya, jadi silahkan beritahu Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar dan Umar kirim salam kepadamu. Kami mengundangnya untuk makan lauk pauk. Masa makan lauk pauk? Hah? Ya, mungkin roti pakai daging, bagaimana bahasa Indonesianya ini? Al-Muhim, faham antum ya ikhwah ya? Ya, itu sudah maksud saya. Qal, datanglah orang ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar. Ya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kirim salam kepadamu dan engkau diundang untuk makan. Ini hidangan yang bagus ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Qad ittadama." Kembali sana, beritahu Abu Bakar bahwa mereka sudah makan daging tadi, makan ikan, makan lauk pauk. Beritahu mereka.
Terkejut Abu Bakar. Loh, kapan kita makan ini? Kita belum makan. Kita justru mengundang Rasulullah SAW, mengundangnya Rasulullah SAW supaya kita makan bersama-sama. Tapi Rasulullah SAW justru menyuruh pembantu ini kembali beritahu Abu Bakar dan Umar bahwa mereka sudah makan lauk pauk, sudah makan kanduk ini, sudah makan daging. Abu Bakar dan Umar heran ini. Maka mereka berdua segera menemui Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, keduanya mengatakan, wahai Rasulullah, ba'athna ilaika nasta'dimuk. Ya Rasulullah, kan kami mengutus pembantu ini supaya engkau mengundangmu untuk makan bersama kami. Rasulullah SAW mengatakan, qad tadama, kalian sudah makan. Bi ayyi syai'in tadamna ya Rasulullah? Apa yang makanan yang kami makan? Padahal kami belum makan ini. Ya. Perhatikan sekarang ayo lihat apa daging yang dimakan oleh Abu Bakar dan Umar ini. Luar biasa daging ini. Bilahmi akhikuma. Kalian telah makan daging saudara kalian. Siapa itu yang tadi dimakan dagingnya? Pembantunya. Yang tidur ini ayo lihat tadi. Ya. Subhanallah. Coba lihat ayo lihat. Bahkan lebih dari itu, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Rasulullah SAW bersumpah, inni la ara lahmahu min anyabikum. Aku melihat daging saudara kalian itu di celah-celah gigi kalian. Padahal dia sedang tidur ini. Hanya sekedar lah, ini tidurnya, ini tidur di rumah orang ini. Hanya sekedar itu ayo ikhwah. Lalu bagaimana kalau dia mengatakan si fulan ini dia begini, si fulan ini dia begini, si fulan ini dia tahu apa-apa, ibu ini enggak tahu apa-apa, ibu ini dia begini, ibu ini dia mokoh, ibu ini dia macam-macam. Bagaimana besar dosanya? Ya, kalau hanya sekedar kata-kata lah, ini orang ini tidur kayak orang tidur di rumah, ini bukan tidurnya orang musafir. Ya, itu sudah dianggap oleh Rasulullah SAW ghibah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kalian sudah makan. Kalian sudah makan apa? Lauk pauk itu. Kalian sudah makan daging itu. Ya, Abu Bakar dan Umar enggak ngerti dia. Daging apa ternyata? Daging saudara yang tidur itu mereka makan tadi. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, inni la ara lahmahu min anyabikum. Aku melihat daging saudara kalian itu di antara gigi-gigi kalian ini. Subhanallah. Di riwayat yang lain, sanayakuma, antara gigi apa? Seri dagingnya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau begitu saja dia sudah dianggap memakan daging saudaranya. Lalu bagaimana dengan yang lebih parah dari ini ayo ikhwan? Coba berapa daging manusia yang sudah kita makan? Kanibal semua kita ini jadinya. Ya, berapa banyak daging orang kita sudah makan ini? Kata-kata sederhana saja seperti itu sudah termasuk memakan dagingnya. La haula wala quwwata illa. Qala, lalu mereka berdua mengatakan, fastaghfir lana. Kalau gitu ya Rasulullah, mintakanlah kami ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa falyastaghfir lakum. Suruh dia biar dia memberikan kalian, memaafkan kalian. Siapa itu? Pembantunya itu. Ya, Abu Bakar dan Umar minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun Rasulullah mengatakan enggak bisa begitu. Kalian menghibahnya, silahkan kalian minta ampun kepadanya. Sekarang kemana kita akan minta ampun? Ya, berapa orang yang sudah kita ghibah coba? Sampai kita tidak tahu jumlahnya. Kepada siapa kita akan minta maaf coba? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, begini potongan kita. Apakah mungkin kita akan diberikan pemimpin yang baik ayo ikhwan? Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian
kemudian falyahdhar katsirun minan nas mimman ya'tadimuna wa la yubalun. Maka hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang idamnya, lauk pauknya adalah daging manusia. Hendaklah dia berhati-hati, ya, dia menjadikan manusia menjadi lauk pauknya dan dia tidak peduli. Ya, dia tidak pernah menyadari hal itu. Ini ayoleh karena lemahnya iman di hati kita, sehingga dosa yang besar ini kita anggap biasa-biasa saja. Padahal lihat bagaimana dahsyatnya ini. Orang tidur hanya dia mengatakan, lah ini tidurnya seperti orang tidur di rumah. Apa masalahnya coba seperti itu ayoleh? Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, kamu sudah makan dagingnya. Bahkan aku melihat dagingnya antara di celah-celah gigi-gigi kalian. Subhanallah. Berarti dosanya itu langsung langsung didapati oleh orang yang berghibah itu. Abu Bakar dan Umar langsung terkena dengan dosanya, dosa ghibah ini. Ya. Dan lihat ayolah ikhwah, beratnya yang namanya ghibah ini, ketika dia minta ampun kepada Allah, justru Rasulullah SAW mengatakan, kembali minta maaf kepada orang itu dulu. Karena ini bukan berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan si fulan. Kalau berhubungan dengan Allah, sekali kita beristighfar, kita akan dimaafkan oleh Allah. Telat kita salat berjamaah, ya, rukun-rukun salat ada yang kita tidak kerjakan, atau yang sunnah atau yang wajib tidak kita kerjakan dengan sempurna, maka kita beristighfar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi kalau kita berghibah, ini harus minta maaf kepada orang itu. Lah orang-orang yang kita tidak tahu mana tempatnya sekarang, bagaimana kita akan minta maaf kepadanya? Dan ingat ayolah ikhwah, di hari kiamat nanti semua orang yang kita pernah ghibah itu dia akan menuntut nanti. Pahala kita sudah secuil pahala kita. Lalu yang menuntutnya begitu banyak, habis pahala kita nanti. Kalau sudah habis pahala, maka yang ditumpukan kepada kita adalah apa? Dosa-dosanya. Karena sudah pahala tidak ada, dosanya numpuk, maka diseretlah dia ke neraka, waliyadzubillah. Jadi jangan dianggap ghibah ini adalah enteng. Hatta pembantu kita ghibah pun begitu akibatnya. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Yaqulu ahaduhum ma akthar ma yaghtasilu fulan, ma akthar ma ya'kul fulan. Ya. Banyak sekali orang-orang kita dengar mengatakan si fulan ini sering sekali dia mandi. Yang betul sering mandi. Tapi dia mengatakan ketika si fulan itu tidak ada. Ini termasuk ghibah ini. Kan yang namanya kalau dia benar itu ghibah, kalau tidak benar namanya apa? Namanya buhtan. Ya. Sering kita mendengar orang, nah, banyak sekali dia makan si fulan itu. Ya. Itu ghibah meskipun dia benar. La haula wala quwwata illa billah. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa menjaga lidah kita ya ikhwan. Dan hendaklah kita ingat hadis Aisyah yang tadi. Kalau mau berghibah, ingat hadis Aisyah yang tadi. Ya, satu kata bisa mencampuri laut. Lalu bagaimana kalau dua kata? Lalu bagaimana kalau orang itu dia berghibah sampai larut malam? Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.